Mau dihitung TB-nya? Seorang pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis digerebek polisi di sebuah rumah di kota Bandung, Jawa Barat. Saat penggerebekan, pelaku kedapatan menyimpan bahan baku tembakau sintetis. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 37 paket tembakau sintetis dengan berat total 35,2 gram. Polisi juga menyita barang bukti lain diantaranya plastik klip, lakban, handphone, serta atribut geng motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Pelaku menjual tembakau sintetis secara online di kota Bandung dan Cimahi hingga meraup untung hingga Rp500.000 setiap transaksi. Berjalan selama 3 bulan dengan informasi yang didapat baik dari tersangka sendiri maupun dari pool bucket kita di lapangan sudah kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan penjualan Rp300 sampai Rp500.000 untuk per itemnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika melaporkan. Bak film action, tim Jatan Ras Polres Maros terlibat kejar-kejaran dengan sebuah mobil yang dikendarai pelaku penipuan dan pencurian emas senilai Rp30 juta di Jalan Poros, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Petugas mengadang mobil tersebut dan langsung meringkus sang sopir mobil yang sempat mencoba melarikan diri. Sementara penumpangnya, seorang wanita, hanya bisa pasrah saat dikeluarkan dari kendaraannya. Kedua pelaku IS, 35 tahun, dan wanita Parubaya, NA, kemudian digelandang ke Mapores Maros untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku mengaku dari dinas sosial, kemudian melakukan aksi penipuan dengan modus memberikan pengobatan alternatif terhadap korban. Korban kehilangan emas senilai Rp30 juta. Uang hasil penjualan emas digunakan untuk membayar utang para pelaku. Korban memberikan emas tersebut, pelaku mengikat dan mengeluarkan emas tersebut, dan emas yang diikat dilarang dibuka dan disimpan di rumah korban, namun di dalamnya sudah tidak ada emas, hanya berupa 4 genggam beras. Pelaku pun dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pasca terjadinya insiden kasus pelemparan batu ke arah kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya yang menyebabkan 2 penumpang terluka akibat serpihan kaca, jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah langsung bergerak melakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga meningkatkan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi terjadinya aksi pelemparan di daerah Srowot, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Tidak hanya itu, kepolisian dibantu petugas keamanan KAI atau Polsuska juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api untuk membangun kesadaran bersama terkait keselamatan perjalanan kereta api dan mencegah aksi-aksi yang membahayakan penumpang. Kami akan lakukan penyisiran oleh security dari wilayah Klaten. Kurang lebih sekitar dari sinyal masuk itu di daerah sini hingga kemungkinan sampai daerah Srowot. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten yang sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar menelusuri pelaku, dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme apalagi pelemparan kereta ya, karena ini sangat berbahaya, bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya, pasca kejadian pelemparan batu tersebut, polisi telah melakukan pemeriksaan 2 saksi, sub penjaga palang kereta api dan bagian keamanan stasiun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ledakan terekam dari kamera pengawas di sekitar 2 unit kamar apartemen City Park yang berada di Tower F.
Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang mengakibatkan seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen rusak parah. Imbas ledakan juga membuat lift yang berada di lantai tersebut rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui unit apartemen tersebut tengah dihuni oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok. Peristiwa ini masih diselidiki Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Harap tenang, penonton harap tenang. Kerusuhan pecah saat final sepak bola antar kampung antara tim Potato Reborn versus GRKP FC di lapangan Kayu Aren, Pagetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan mengambil tindakan tegas. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini, 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter juga terluka di bagian kepala, pipi, kening hingga dagu akibat dari lemparan batu dan potongan bambu. Masuk ke lapangan dan itu sudah disepakati ketika ada supporter yang masuk ke lapangan maka pertandingan dianggap selesai dan diskualifikasi bagi kesebelasan yang supporternya masuk lapangan. Padahal untuk mengamankan laga final ini, polisi telah menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Ratu Emas. Lihat aku, sudah mirip Joda. Aku mau ke pengantin. Mira Hayati yang dijuluki Ratu Emas setelah kerap tampil hedon dengan memamerkan koleksi emasnya terjerat dalam pusaran kasus peredaran kasus skincare berbahaya. Bos skincare asal Makassar tersebut kini divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa lalai memastikan keamanan produknya sebelum diedarkan ke publik. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan 6 tahun penjara. Meski demikian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan terdakwa yang kooperatif dan kondisi keluarga memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu. Namun, menyikapi putusan Majelis Hakim, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya Ida Hamidah menyatakan akan mengajukan banding. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.